Kamu merasa bisa mengubah orang lain? Coba pikirkan kembali. Berapa lama kamu sudah mencoba? Berapa kali kamu sudah dikecewakan? Apakah dia akan berubah demi kamu? Belum tentu, bahkan tidak. Orang hanya akan berubah ketika dia mau. Ingat, bukan karena kamu, tapi karena dia mau, bukan kamu alasannya. Ini berarti orang bisa berubah atau tidak? Bisa, tapi bukan semata-mata karena kamu meminta, karena kamu menyuruh, dan demi kamu. Bukan karena kamu memohon, memelas. Kalau seseorang ingin punya insight atau kekuatan pikiran, willpower, pandangan, visi, atau misi yang baik, bisa saja dia berubah. Kamu mungkin saja memberi saran untuk perubahan mereka. Tapi kalau kamu berhadapan dengan orang yang bebal, tidak tahu diri, tidak mau berubah, meski sudah diberitahu berulang kali, dan kamu sudah dikecewakan berulang kali, percayalah, dia tidak akan berubah demi kamu. Kamu yang akan capek sendiri. Energimu terbuang percuma. Apalagi dengan orang toksik, orang yang punya masalah kejiwaan, atau orang yang punya masalah kepribadian. Orang hanya akan berubah ketika dia mau. Bukan karena kamu paksa, bukan karena kamu memelas, bukan demi kamu, tapi demi dirinya sendiri. Sehingga kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk berubah, tapi kita bisa memfasilitasi, kita bisa saja mengarahkan, apalagi kalau dia memang punya pandangan ke depan yang baik, tidak punya masalah mental misalnya. Tapi kembali lagi, berubah atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan orang itu. Jadi, kalau dia tidak berubah demi kamu, kamu tidak boleh kecewa. Karena ini di luar kendalimu. Karena ini adalah murni kendali orang lain. Ketika kamu memaksakan sesuatu yang tidak dalam kendalimu, kamu akan kecewa sendiri. Kamu akan membuang energimu dengan percuma. Membuat sesuatu yang tidak dalam kendalimu, tapi kamu usahakan untuk kendalikan. Makanya, kalau kamu merasa bisa mengubah orang lain, coba pikirkan kembali. Bahkan profesional pun tidak akan mengatakan kalau kita bisa mengubah orang lain. Tidak. Kita hanya bisa memfasilitasi, kita hanya memberikan insight, kita memberikan pandangan, kita memberikan arahan, dan kita memberitahu pola hidup yang pernah dia jalani, dan kita menunjukkan mana yang harus diperbaiki. Tapi pada akhirnya, yang harus berubah siapa? Orang itu. Orang itulah yang harus menjalani hidupnya, harus menjalani apa yang harus dia ubah. Bukan karena orang lain, tapi karena dia mau. Maka, kalau kamu merasa bisa mengubah orang lain, coba pikirkan kembali. Berapa banyak kekecewaan yang sudah pernah kamu terima?